Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dengan NIM B1021241090 dari kelas manajemen B. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, di soal pertama, pada bagian 1 teoretik analisis, saya akan menjawab saya memilih nomor 2 dan nomor 3. Pada nomor 2, menurut analisis saya, hal-hal mendasar yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang adalah: yang pertama, metode perpetual itu selalu update mengenai persediaan barang secara terus-menerus dan mencatat setiap transaksi secara langsung. Sedangkan metode periodik hanya melakukannya pada awal dan akhir periode. Yang kedua, lalu metode perpetual memberikan informasi yang lebih akurat dan real time tentang persediaan, karena metode periodik itu kan selalu mencatat setiap transaksi secara langsung, jadi informasinya itu lebih akurat. Sedangkan metode periodik itu bisa saja informasi yang diberikan itu tidak selalu akurat karena hanya dicatat pada akhir periode. Lalu jawaban nomor 3, menurut analisis saya, walaupun kita sudah membuat laporan kertas kerja atau worksheet, kita tetap harus membuat laporan keuangan supaya mudah untuk dilihat apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, dan juga mempermudah para investor maupun orang yang mempunyai kepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut untuk melihat laba atau rugi perusahaan itu, karena tampilannya yang lebih simpel dan sederhana dan mudah dimengerti. Lalu pada soal bagian kedua, ini keterampilan analisis itu. Pada soal pertama kan disuruh membuat jurnal umum. Lalu pada soal pertama itu kan TB Alitra membeli 12 sak semen kepada TB Ardi. Termin kredit 10/10, N/30. FOB destination point dengan harga Rp12. Catatan menggunakan metode periodik. Jadi saya mencatatnya di sini pada tanggal 1 Desember pembelian Rp12 di debit dan utang dagang Rp12 di kredit, karena dia kan melakukan pembelian. TB Alitra melakukan pembelian kepada TB Ardi, jadi tulisan akunnya itu pembelian. Sedangkan mengapa utang dagang? Karena TB Alitra itu membeli semen ke TB Ardi itu menggunakan utang dagang, dengan dimana kita tahu itu di adanya tulisan termin kredit itu. Lalu lanjut nomor 2, pada 2 Desember meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku, metode perpetual. Berarti tanggal 2 Desember saya mencatat di jurnal umum utang dagang Rp2 di debit, lalu persediaan barang dagangan di Rp2 di kredit. Mengapa utang dagang? Karena kita lihat lagi pada tanggal 1 itu TB Alitra itu kan membelinya secara utang, jadi karena dikembalikan 2 sak kepada TB Ardi, jadi kan utang, jadi utangnya itu berkurang Rp2. Terus mengapa persediaan barang dagangan? Karena kan dia membeli semen awalnya, untuk persediaan barang itu kan bertambah, lalu
setelah dikembalikan, setelah diretur 2 sak semen, maka persediaan barang dagangan itu berkurang. Lalu lanjut nomor 3, TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10, N/30, FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15, catatan dengan metode perpetual. Lalu maka di jurnal umum itu tercatat 4 Desember, piutang dagang Rp50 di debit, penjualan Rp50 di kredit, harga pokok penjualan Rp15 di debit, persediaan barang dagang Rp15 di debit, di kredit. Mengapa piutang dagang? Karena di sini ada jelas-jelas tulisannya itu termin kredit. Lalu penjualan. Mengapa piutang dagang? Karena TB Umar itu melakukan pembelian dengan piutang, berutang. Terus mengapa penjualan? Karena itulah TB Alitra itu kan menjual, jadi di sini akunnya itu catat penjualan. Terus harga pokok penjualan 15, itu maksudnya itu harga jual awal. Terus kalau misalnya persediaan barang dagang itu 15 di kredit, itu sama dengan HP yang di atas. Lalu nomor 4, pada 5 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai 2 metode periodik. Pada jurnal umum pada tanggal 5 Desember itu tercatat akun beban kirim penjualan Rp2 di debit dan kas Rp2 di kredit. Mengapa beban kirim penjualan? Karena di situ sudah tercatat itu membayar ongkos kirim penjualan. Lalu mengapa kasnya di kredit? Karena dia membayar beban itu, membayar pengorbanan itu menggunakan uang, jadi kasnya itu berkurang Rp2. Lalu nomor 5, melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember, metode perpetual. Jadi nomor 6 Desember itu tulisannya utang dagang Rp12 di debit, karena utangnya itu berkurang jadi di debit. Lalu kas Rp10,8. Lalu persediaan barang dagang Rp1,2. Lalu mengapa kas itu 10,8 tidak 12? Karena itu dipotong sama termin. Jadi si Alitra ini membayar utangnya itu masih batas termin kredit. Jadi ada potongan pembelian. Persediaan barang dagang 1,2 itu untuk dia untuk supaya tahu harga awal itu berapa untuk nambah harga jual barang. Lalu nomor 6, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember metode perpetual. Lalu pada 8 Desember itu karena dia menerima pelunasan, jadi kasnya itu bertambah. Jadi tulisannya di sini adalah kas di debit Rp49. Lalu diskon penjualan 1. Mengapa ada diskon penjualan? Karena TB Umar ini membayarnya itu masih di batas termin, jadi dia mendapatkan potongan diskon penjualan. Lalu piutang dagang itu 50. Jadi
Jadi awalnya itu kan piutang dagang itu kan 50. Jadi di sini tulisannya 50. Lalu soal selanjutnya, buatlah buku besar untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya dan isi pada tabel yang telah disediakan. Buku besar kas pada tanggal 5 Desember itu tercatat Rp2 di kredit. Lalu 6 Desember Rp10,8 di kredit. Jadi total saldo di kredit itu dari sampai tanggal 6 itu Rp11. Lalu pada tanggal 8 Desember itu tercatat Rp49 di debit. Jadi di saldonya itu 49 dikurang 11 sama dengan Rp38. Jadi kasnya itu Rp38. Lalu pada soal bagian ketiga, keterampilan analisis. Ini nomor 1. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisa 0 itu dengan menggunakan metode garis lurus. Peralatan kantor. Jadi di sini tulisannya itu jurnal penyesuaian. Nomor 1, akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp10 di kredit. Mengapa beban depresiasi? Karena itu pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan di perusahaan. Terus mengapa Rp10? Karena peralatan kantor itu kan awalnya 60, terus masa pakainya 6 tahun. Jadi 60 dibagi 6 itu sama dengan 10. Jadi jadi beban depresi peralatan kantornya itu Rp10. Lalu nomor 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Maka ayat jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi Rp10 di debit, asuransi dibayar di muka Rp10 di debit. Mengapa Rp10? Kenapa? Lalu nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar 25. Perhitungan fisik perlengkapan. Nomor 3 berarti kan perlengkapannya, berarti akunnya itu beban perlengkapan Rp15 di debit dan perlengkapan Rp15 di kredit. Mengapa beban perlengkapan di debit? Karena kan habis ya, jadi perlengkapannya itu, jadi perusahaan itu udah melakukan pengorbanan yaitu dengan peralatannya yang habis itu tadi. Jadi ditulisnya ini beban perlengkapan. Terus mengapa perlengkapannya di kredit? Karena perlengkapannya itu berkurang, jadi di kredit. Lalu nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Nomor 4 itu beban depresiasi peralatan toko 20 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit. Apa 20? Karena peralatan toko itu kan 140.
140 dikurang 40 kan 100 dibagi 5 itu 20. Jadi di sini nilainya beban depresi peralatan toko itu Rp20. Terus nomor 5, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan Desember ini tanggal 26. Terus toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Terus gaji karyawan itu Rp2 per hari. Terus karyawan yang masuk terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Lalu jawabannya, beban gaji penjualan 50, beban gaji administrasi 50 sama-sama di debit, dan utang gaji Rp100. Terus mengapa 50? Mengapa beban gaji penjualan dan administrasi masing-masing 50 dan utang gaji 100? Karena kan pembayaran gaji kan setiap bulan kan tanggal 26. Terus dia masuk tanggal 27 sampai 31. 27 sampai 31 itu 7, 8, 9, 30, 5 hari. Terus 5 dikali 2 itu kan 10. Terus yang masuk kan 5 orang yang staf penjualan, jadi 10 dikali 5, 50. Terus yang administrasi 5 orang juga, berarti 10 kali 5, 50. Jadi utang gaji penjualan sama utang gaji administrasi itu masing-masing 50. Terus utang gaji, beban gaji penjualan sama beban gaji administrasi ditambahkan, jadi 50 tambah 50 jadi 100. Jadi utang gaji itu Rp100. Terus nomor 6, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari. Total tagihan 8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Nah, ini menghitungnya itu kan beban air, listrik, dan telepon di toko dan kantor itu 50-50. Terus totalnya itu kan 8. Jadi 50-50 kan 8 dibagi 2 kan jadi 4. Jadi beban air, listrik, dan telepon itu masing-masing 4. Jadi tulisannya di sini, beban listrik, air, telepon toko itu 4 di debit, beban listrik, air, telepon kantor 4 di debit, beban yang masih harus dibayar 8. Mengapa beban masih harus dibayar? Karena belum dibayar, jadi kayak masih ngutang dia. Terus nomor 7, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Ini hitungnya kemarin. Pokoknya tulisannya itu kan beban bunga 6, utang bunga itu 6. Kenapa 6? Karena utang gaji, utang bank kan, utang bank 30. Terus 30 dibagi 30 kan 30 dibagi 5 1. Terus nah itu kan 5. Pokoknya Mei itu dihitung sampai Desember. Mei sampai Desember kan 7 bulan, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 bulan. Pokoknya itu nanti itu dihitung 0,75 terus dikali 5 terus dikali 8 bulan tadi, pokoknya hasilnya itu 6. Terus nomor 8. Jadi akunnya di sini beban bunga 6 di debit, utang bunga 6 di kredit. Kenapa beban bunga di debit? Karena bebannya itu bertambah pengorbanannya. Terus mengapa utang bunga di kredit? Karena utangnya bertambah juga.
Pada nomor 8, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180 tambahan informasi metode periodik saldo awal persediaan Rp100. Oh iya, karena kita membahas masih di perpetual, jadi di nomor 8 itu hanya mencatat harga pokok penjualan 50, persediaan barang dagang 50. Kok 50? Mengapa 50? Karena kan persediaan barang dagang itu kan dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian itu kan 230 dikurang 180 itu sama dengan 50. Jadi di sini tulisannya 50. Lalu di metode periodik, beban nomor 1. Jadi di metode periodik itu sama dengan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu jawabannya itu sama. Jadi kita karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung membahas nomor 8 karena hanya nomor 8 saja yang berbeda dari metode periodik dan metode perpetuan. Pada nomor 8 itu kan tadi soalnya perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Tambahan informasinya itu kan metode periodik saldo awal persediaan itu 100. Jadi kita menghitungnya itu, kita lihat dulu saldo awal persediaan berapa, 100 kan. Terus kita lihat pembelian itu berapa. Terus saldo awal persediaan kan 100, terus ditambah pembeliannya itu kita lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian itu 745, ditambahlah 100 sama 745 sama dengan terus dikurang retur potongan pembelian dan diskon pembelian. Retur potongan pembelian itu Rp25 dan diskon pembelian Rp5. Terus ditambah beban kirim pembelian. Jadi setelah ditolakkan 100 ditambah 745 dikurang 25 dikurang 5 ditambah 15 itu sama dengan 730. Saldo awal persediaan kan 100, di-keep dulu, disimpan dulu. Terus pembelian, terus retur potongan pembelian, terus diskon pembelian kan 745 dikurang 25 dikurang 5 itu kan 715. Terus ditambah beban kirim pembelian itu 15, jadi totalnya itu kan 730. Lalu barulah ditambah saldo awal persediaan itu yang 100. Jadi 100 ditambah 730 itu 830. Terus dikurang saldo akhir persediaan itu kan tadi kan tinggal 180. Jadi 830 dikurang 180 sama dengan 650. Di harga pokok penjualan itu 630 di kredit. Lalu kita masuk di kertas kerja perpetual. Jadi kita di kertas kerja perpetual ini kita tinggal memasukkan nominal dari daftar saldo sebelum penyesuaian, dimasukkan dulu ke sini. Itu dari soal, jadi sudah ada. Terus yang penyesuaian tadi yang kita kerjain itu dimasukkan lagi ke sini dengan apa aja akun-akun yang masuk di sini. Terus daftar saldo setelah penyesuaian ini kita hitung dari kita
dijumlahkan dari saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian itu ditambah jadi daftar saldo setelah penyesuaian dengan saldo akhir di daftar saldo setelah penyesuaian itu 2.334 dan pastikan debit dan kreditnya itu sama. Lalu pada laporan laba rugi itu, nah di sini kita hanya perlu memasukkan beberapa akun saja seperti penjualan dan beban-beban. Di sini kan penjualannya kan 1.960 rupiah. Kita totalkan dulu tuh, itu kan penjualannya kan dikredit ya, terus dikredit itu 1.960. Lalu yang di debit itu kan ada beban-beban kan, nah itu ditambahkan 30 ditambah 25 ditambah 650 180 ditambah 20 ditambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 19 tambah 15 tambah 40 tambah 80 tambah 10 tambah 10 tambah 14 tambah 6 tambah 5 itu sama dengan 1149. Nah di debit sama di kredit itu kan berbeda kan. Nah kita itu harus memastikan kalau di kredit itu lebih tinggi dari di debit kalau untuk laba ya. Nah di sini kan kredit kan lebih tinggi kan dari debit kan, dengan selisih itu 811. Jadi untuk menghitung laporan laba ruginya di perusahaan itu mengalami laba atau rugi itu dari kredit penjualan dikurang beban, lalu dapatlah labanya yaitu 811 rupiah. Lalu di laporan posisi keuangan itu kita hanya memasukkan beberapa akun saja. Contohnya itu kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi, perlengkapan, peralatan, akumulasi depresiasi, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, modal saham, saldo laba, dan dividen. Lalu setelah ditambahkan pada di debit itu 250 ditambah 450 ditambah 180 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 125 ditambah 60 ditambah 40 itu 1185. Terus di kredit ada 40 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 100 tambah 8 tambah 30 tambah 6 tambah 25 tambah 120 itu sama dengan 374. Berbeda kan. Nah jadi alhamdulillah gitu berbeda, karena berarti itu untung perusahaannya, karena yang di kredit itu lebih kecil dari yang di debit. Jadi keterbalikannya, kalau misalnya di laba rugi kan kalau misalnya di kredit itu lebih tinggi itu alhamdulillah. Kalau misalnya di laporan posisi keuangan di debit itu kan lebih tinggi. Mohon maaf karena ada gangguan. Lalu lanjut lagi. Kan laba rugi, laporan rugi sama laporan posisi keuangan itu kan keterbalikan. Kalau misalnya di laba rugi itu kredit itu lebih tinggi, itu alhamdulillah. Nah kalau misalnya di laporan posisi keuangan, kalau misalnya kredit lebih tinggi itu innalillah, karena seharusnya itu di laporan posisi keuangan itu debitnya itu lebih tinggi daripada di kredit. Nah pas di jurnal di worksheet ini, nah ini debitnya itu lebih tinggi, jadi alhamdulillah dong. Dan setelah kita lihat kan di debitnya itu kan 1185, terus di kreditnya itu kan 374. Lalu kita hitung lah selisihnya itu berapa. Ternyata sama dengan laporan labanya, yaitu 811. Jadi
balance kan, berarti aman. Nah, lanjut lagi di kertas kerja periodik. Sama caranya, itu kan ada daftar saldo penyesuaian tuh, tinggal disalin aja kan di situ. Terus penyesuaian tuh disalin juga, kayak ditambahin apa aja yang ada penyesuaian di situ. Terus daftar saldo setelah penyesuaian itu kan daftar saldo sebelum penyesuaian dijumlahkan dengan penyesuaian tuh berapa hasilnya. Terus di sini itu sama ya, kalau periodik sama perpetual itu 2334 saldonya, saldo akhirnya. Terus 8 laba rugi begitu juga. Nah, yang perbedaan di periodik ini itu ada akun yang hilang, ada 4 akun yang dinolkan. Itu adalah akun pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian, harga dan harga udah itu ya, pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, dan beban kirim pembelian. Jadi di sini kan untuk menghitung laba ruginya itu 19 penjualannya kan 1960. Lalu di beban-bebannya itu kan ada 30, 25, 650, 180, 20, 20, 15, 10, 19, 15, 40, 80, 10, 10, 14, 65. Itu dijumlahkan semuanya itu ada 1149. Lalu selisihnya 1960 dengan 1149 itu kan 811. Nah, itulah laba dari perusahaan itu. Lalu di laporan posisi keuangan itu akun-akun yang masuk itu seperti kayak tadi, ada kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi bayi dan muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresi peralatan toko, akumulasi depresi peralatan kantor, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, modal saham, saldo laba, dan dividen. Lalu setelah dijumlahkan debit dan kredit itu kan, di debit itu ada 250, 450, 180, 40, 25, 140, 60, 40. Lalu dijumlahkan itu ada 1185. Terus di kreditnya itu ada 40, 25, 20, 100, 8, 36, 25, 120. Dijumlahkan itu ada 374. Lalu selisih 1185 dikurang 374 itu adalah 811. Di balance antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Yang terakhir itu ada laporan keuangan. Jadi yang pertama harus kita hitung itu adalah pendapatan. Itu penjualan kan 1960. Dikip dulu nih kan. Terus retur dan potongan penjualan sama diskon penjualan itu ditambah dulu kan, itu ada 30 sama 25 ditambah jadi 55. Lalu kan penjualan kan 1960. Nah, 1960 ini dikurang 55 tadi. Jadi hasilnya itu 1900. Jadi penjualan bersihnya itu 1905. Terus dikurang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu 650. Terus dikurang lagi 1905 dikurang 650. Yaitu laba kotornya itu jadi 1255. Terus beban usaha, untuk mencari beban usaha itu
kita jumlahkan dulu. Beban penjualan ditambah beban gaji penjualan ditambah beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon dan toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain. Nah, ditambahkan terus total beban penjualan itu adalah 319. Dikip dulu nih kan total beban penjualan kan, dikip. Terus kita hitung lagi beban administrasi, beban gaji administrasi ditambah beban depresiasi peralatan toko, beban asuransi, beban listrik, telepon kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Tambahkan itu 125. Lalu 319 ditambah 125 itu 444. Nah, tadi kan laba kotornya kan 1255, dikurang 444, dikurang total beban usaha tadi itu. Jadi laba bersihnya 811. Jadi sama kan kayak waktu yang di worksheetnya. Lalu laporan keuangan perubahan modal itu menghitungnya saldo awal, saldo sebelum jurnal umum itu pada modal saham itu 25. Modal sahamnya kita lihat di worksheet ya, 25. Terus saldo laba itu 120. Itu ditambahin jadi 145. Dikit dulu nih, dikit. Terus kita lihat lagi ditambah laba bersih. Kita lihat lagi laba bersihnya tadi berapa? 811 kan. Nah, itu ditambah 145 ditambah 811. Cek dulu nih, dikit ya. Terus dikurang dividen. Dividennya kan 40. Jadi kalau saldo awal jadi total ekuitasnya itu 116 kan, karena 145 ditambah 811 dikurang 40 itu sama dengan 916. Terus laporan posisi keuangan bulan Desember. Pertama kita hitung aset lancarnya itu pertama kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko dijumlahkan. Setelah dijumlahkan itu saya dapat hasilnya itu 865. Terus hitung lagi aset tetap itu peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor itu dijumlahkan peralatan toko, terus dikurang depresiasi peralatan toko, terus ditambah peralatan toko, dikurang akumulasi depresiasi peralatan toko. Jadi total aset tetapnya itu 135. Nah, dikurang aset lancar, dikurang aset tetap, jadi 1865. Ditambah aset tetap 135, jadi 1000 total asetnya. Lalu liabilitas itu perutangan. Jadi setelah kita hitung utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, utang bank, terus tambahkan jadi 136,5. Terus liabilitas jangka panjang itu ada utang bank 27,5. Terus total liabilitas jangka panjang itu totalnya 27,5. Jadi 136,5 ditambah 27,5 itu sama dengan 164. Terus kita hitung lagi ekuitasnya lagi. Modal saham tadi kan 25. Terus saldo labanya 811. Total ekuitasnya 836 ditambah 164 jadi 1000. Jadi total aset sama total liabilitas dan ekuitas balance 1000 sama 1000. Sudah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.